Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 12 Juli tahun 2024. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa
وأشغلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Video pembelajaran. Selamat datang di The Beauty of Being Muslim. Di bulan yang suci ini, kami ingin mengajak kalian dalam perjalanan untuk melihat keindahan Islam dan ketenangan yang hadir di dalamnya. Dalam episode pertama The Beauty of Being Muslim, kita akan mengenal keindahan Islam yang mengajarkan kepada umat manusia untuk mencintai diri sendiri sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai makhluknya. Sebagai manusia, kita harus mampu mengenal dan mencintai diri sendiri untuk dapat semakin mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Seperti yang terdapat dalam kitab Mukasyfatul Qulub, di mana Imam Ghazali mengatakan hal berikut. Menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah selawat menjauhi dosa, serta melakukan taubat, melakukan amal saleh dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Bagi umat muslim, mencintai diri sendiri merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada kenyataannya, masih banyak yang belum memahami konsep mencintai diri sendiri. Sesungguhnya, mencintai diri sendiri merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai diri dengan cara menerima segala kekurangan yang ada pada diri dan mensyukuri kelebihan yang diberikan Sang Pencipta. Jika kita diciptakan dari Allah yang Maha Mencintai, tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai diri sendiri, bukan? Dengan adanya konsep mencintai diri sendiri, kita tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah Allah berikan pada kita. Hal ini bisa terjadi karena kita akan menghargai dan menjaga apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Contohnya seperti badan, hati, dan pikiran kita.
Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika sederhananya, jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup populer, di kalangan ulama sufi disebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mencintai diri sendiri berbeda dengan mengagumi diri sendiri, atau dalam Islam disebut sebagai ujub. Mencintai diri sendiri itu berasal dari lubuk hati, dari jiwa yang paling dalam dengan tulus tanpa pamrih. Sedangkan mengagumi diri sendiri itu atau ujub, itu dapat diartikan dengan sifat yang membanggakan diri sendiri secara berlebihan atau yang kita kenal sebagai narsis. Sifat ini termasuk sifat tercela dan merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam, sebab ujub dapat memunculkan sifat ria dan sombong. Ada beberapa yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencintai diri sendiri. Di antaranya, pertama, pernyataan positif untuk diri sendiri untuk meningkatkan rasa percaya diri atau biasa disebut afirmasi diri. Kedua, berhentilah memberi label negatif kepada diri kita. Jangan biarkan nilai atau persepsi negatif menguasai kehidupan kita, seperti rasa insecure dan rendah diri. Terlebih, jangan sampai kita merusakkan diri kita dengan perbuatan kita sendiri. Ketiga, memberi waktu untuk diri sendiri atau biasa kita sebut sebagai me time. Kamu bisa melakukan hal positif yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan diri sendiri dan menciptakan perasaan lebih baik terhadap kehidupan kita. Keempat, coba menjalani gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta halal, istirahat cukup, tidak mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan hal-hal lainnya yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk rajin berolahraga agar selalu terjaga kesehatan dan kebahagiaan diri sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri. Kelima, untuk menjaga kecantikan batiniah sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap diri sendiri, kita harus menjauhkan diri dari segala pikiran dan perasaan negatif. Contohnya seperti sombong, bangga diri, iri dan dengki, buruk sangka, marah, suka pamer, dan berbagai pikiran dan perasaan negatif lainnya. Menjaga diri dari seluruh hal negatif yang akan merusak diri kita, baik lahir maupun batin, itulah bentuk rasa cinta kita kepada diri sendiri. Sekian episode pertama The Beauty of Being Muslim. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini, dan semoga kalian bisa menemukan keindahan dan ketenangan dalam menjalankan peran sebagai seorang Muslim. Video pembelajaran. Setiap manusia pasti memiliki sisi jahat dan sisi baik di dalam dirinya. Dalam menjalani kehidupan pasti terdapat orang paling berbahaya yang mungkin berada di dekat kamu maupun berada jauh di lingkungan kamu. Tetapi apa kamu mengetahui ciri orang paling berbahaya di lingkungan terdekat kamu? Sebab memang kita sebagai manusia harus selalu waspada terhadap siapa saja terlebih jika baru dikenalnya. Untuk mengetahui orang paling berbahaya, berikut 6 ciri yang harus kalian ketahui. 1. Lebih banyak diam dan mendengarkan. Sebagai manusia pasti memiliki banyak pengalaman entah itu dari sekolah, lingkungan, kerja, dan kampus. Membahas orang yang paling berbahaya, ciri utama yang ia miliki adalah lebih banyak diam dan tidak banyak berbicara kepada orang di sekitarnya. Kenapa begitu? Karena dirinya akan lebih memilih untuk mengamati orang lain dengan diamnya, supaya dirinya dapat mengetahui setiap gerak atau ciri khas dari orang tersebut. Orang paling berbahaya juga lebih menyukai untuk mendengarkan orang lain daripada bercerita, dengan begitu dirinya akan mengetahui permasalahan dari orang lain. Orang paling berbahaya tidak perlu diragukan dengan kemampuan yang dimilikinya sebab dirinya memiliki segudang prestasi ataupun bakat terpendam yang bisa membuat kamu terkejut akan hal itu. 2. Tidak banyak gaya dan bicara. Orang paling berbahaya memiliki ciri khas lainnya yaitu tidak memiliki karakter yang banyak bicara di hadapan orang sekitarnya. Tidak hanya itu, dirinya juga tidak berlebihan dalam penampilan dan gaya di dalam kesehariannya. Sebab dirinya akan selalu menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan diam dan fokus. Dengan begitu dirinya akan memiliki banyak waktu luang untuk menyelesaikan apapun pekerjaannya dengan serius dan hasil yang baik. Itulah orang paling berbahaya,
tidak banyak bicara dan gaya karena hal yang tidak penting tidak perlu untuk dibicarakan. 3. Selalu tampil sederhana. Karena seorang yang paling berbahaya akan lebih memilih menjadi orang biasa dan tidak menjadi pusat perhatian. Tidak hanya itu, dirinya juga memiliki segala hal yang mungkin orang lain tidak miliki. Ya, memiliki segalanya tetapi selalu tampil sederhana supaya tidak terekspos oleh orang yang mungkin akan mengintai dirinya karena karakter yang dimilikinya. 4. Bodoh amat dengan pandangan orang lain. Memikirkan hal yang berasal dari orang lain hanya membuat dirinya menjadi negatif dan tambah jelek di mata orang tersebut. Dirinya lebih suka mengamati orang lain dengan teliti karena dengan hal tersebut kamu dapat mengetahui karakter dari orang lain yang mungkin dapat kamu contoh dari sisi baiknya. Sebab orang berbahaya akan memilih bodoh amat dengan pandangan orang lain yang membuat dirinya menjadi tidak berguna. 5. Bertingkah bodoh dan melucu. Orang yang paling berbahaya akan menutupi karakternya dengan bertingkah bodoh hingga melucu supaya orang di sekitarnya menganggap dirinya tidak berbahaya. Bagi dirinya dengan bertingkah lucu hingga bodoh dapat membuat dirinya melihat setiap orang mana yang bersikap jujur atau tidak dengan hal tersebut. Terlebih pasti kalian tidak akan mengetahui mana orang yang munafik dan tidak. Berbeda dengan dirinya yang berbahaya, justru dirinya dapat mengetahui orang munafik dengan bertingkah lucu dan bodoh. 6. Selalu bersyukur dan berdoa. Jangan menganggap orang paling berbahaya tidak pernah bersyukur dan berdoa kepada Tuhannya. Walaupun dirinya berbahaya bagi orang di sekitarnya, dirinya akan selalu bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya. Sebab semua yang dimilikinya dari hal kecil hingga besar harus selalu disyukurinya. Tidak lupa juga dirinya dapat mengikhlaskan atas apa yang sudah dilakukan di kehidupannya, sehingga dirinya dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan semangat. Setiap manusia dari berbagai kalangan pasti akan memerlukan Tuhan untuk memperoleh segala yang diinginkannya dengan usaha dan doa yang dipanjatkannya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل
كل هذه الأرض مدت في مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود يا احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض مدت في مساها لو نعيش بلا سماء. Yang dia butuhkan kan cuma kita percaya Belief, dan yes. terus melangkah. Benar, benar. Kalau kita cuma bilang percaya aja tapi kita diam-diam dan gak melangkah itu Iya, mah buat bukan apa? percaya. Yes. Buat apa? Benar. Iya kan? Tapi salah satu bukti bahwa kita percaya ya tetap jalan. Benar. Apapun itu, mau sulit kayak mau capek Benar, kayak benar. mau nggak tahu mau kemana kayak yang penting jalan aja dulu, cari Don't cara. stop, ya. Just keep Uh-uh. going. Just keep going. True. Ini apa? Telur, Ini apa? 2 gelas air. Saya akan memasukkan telur ke gelas ini. Apa yang terjadi? Tenggelam. Sekarang, telur yang sama akan saya masukkan ke gelas berikutnya. Wah, mengapung Mary. Kenapa telur ini bisa mengapung? Karena airnya sudah diberi garam. Air garam inilah yang membuat telur ini tidak tenggelam. Jadi artinya, jadilah seperti garam, yang walaupun wujudnya sudah berubah dan tidak dapat dilihat, tapi dampaknya masih dapat dirasakan. Ya Rasulullah dalam hidupnya pun jarang sekali makan malam, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat hari ini kebiasaan orang zaman sekarang adalah dinner atau makan malam. Ya. Dan ternyata hasil sebuah riset penelitian, mereka yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terganggu sistem pencernaannya, di mana meningkatnya racun di malam hari itu di saat kita tidur dan di dalam pencernaan kita ada makanan, ya. Justru makanan yang ada dalam sistem pencernaan kita, makanan yang ada dalam usus kita ini tidak mampu terserap secara utuh, yang pada akhirnya meningkatnya racun di dalam tubuh kita. Kalau habis makan daging, lalu lehernya kenceng, pundaknya sakit, tegang, lalu ditensi naik, itu bukan karena dagingnya. Karena memang dari awal darah Bapak itu kualitasnya sudah buruk. Ya. Bukan kolesterol yang menyebabkan penyakitnya bertambah parah, dia hanya memicu. Justru apa yang menyebabkan tubuh kita rusak? Makanan-makanan instan. Makanan-makanan yang mengandung gula pasir, karena gula pasir itu lebih jahat daripada lemaknya daging kambing. Bapak ngindari daging, tapi masih minum, maaf ya, teh manis. Masih minum kopi pakai gula pasir. Ya. Kalau mau sehat, hindari yang namanya gula pasir, Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang saya selalu bilang dan saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, ya kita semua pasti pernah sedih, kita pernah susah, ya kan? Tapi kan kita nggak perlu memamerkan kesusahan kita dan kesedihan kita, ya kan? Jadi nggak perlu berlarut-larut gitu dengan kesedihan gitu. Tapi sesulit apapun keadaannya, kalau kita tetap bawa dengan sukacita gitu, kita optimis, ya it's okay gitu. Dan saya sangat selalu berhati-hati dengan ucapan gitu. Saya nggak pernah mau bilang bahwa saya gagal, kok hidup saya kayak gini gitu kan, maksudnya I'm victim gitu, karena saya percaya banget bahwa setiap kata adalah doa. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu gak akan bisa mengubah masa depan.
Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saat yang kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, dan siap menghadapi kenyataan. Siap mengukir masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Dan kalau kamu menyebabkan ini terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Hari ini, buat tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Law of gestation. The law of gestation itu bunyinya begini. Segala sesuatu perlu waktu untuk terjadi. Tidak ada yang ujuk-ujuk sempurna. Tidak ada yang ujuk-ujuk utuh. Segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses. Perlu waktu. Jadi makanya kita kalau ingin sukses juga perlu kesabaran, menunggu momen, menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu memelihara, ada waktu memetik buahnya. Segalanya butuh proses, tidak ada yang ujuk-ujuk setelah ditanam terus buahnya muncul. The law of gestation. Orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu, Pak. Pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Ini apa? Bola pingpong. Ini apa? Kerikil. Sekarang coba kita lihat. Apa yang terjadi dengan bola pingpongnya? Ya, sekarang jadi tertutup oleh kerikil. Iya, dia tenggelam di dalam tumpukan kerikil. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Lihat apa yang terjadi. Bola pingpongnya bisa bebas dan naik ke atas. Jadi artinya, kalau bola pingpong ini adalah kamu, kerikil adalah masalah kehidupan, dan air adalah energimu, maka semakin banyak energi yang kamu curahkan untuk bekerja, untuk belajar, maka semakin kamu juga akan bisa keluar dari masalah-masalah itu dan naik ke atas. Semakin banyak energi, semakin banyak rezeki. Oke? Katanya mau sukses, tapi kok banyak banget alasannya. Gak punya tabungan, alasannya banyak pengeluaran. Gak buka usaha, alasannya modal belum ada. Gak ikut training, alasannya mahal. Gak mau baca buku, alasannya cuma teori doang. Gak mau nonton program inspirasi, alasannya cuma ngomong doang. Gak sukses-sukses, alasannya ya memang sudah nasibnya. Wah, banyak ya alasannya. Kalau disuruh kasih alasan bisa, tapi kalau suruh action, nunda. Gimana mau sukses? Terus ada yang bilang gini nih, mau sih mau, tapi kalau nggak mampu gimana dong? Kemauan ada tapi kemampuan tidak ada. Lagi-lagi itu alasan. Kalau hal itu penting, ya pasti akan dimampukan. Cara memampukannya ya dengan memulai. Nggak perlu menunggu sempurna dulu baru mulai, tapi dengan memulai, kemampuanmu pun akan disempurnakan. Hari gini bukan zamannya lagi berlindung di balik alasan. Tapi hari ini saatnya kamu ambil tindakan. Video dakwah. Panjenengan gawe masjid, urunan masjid. Ke masjid kan rata-rata arane baitul urunan ya Bu ya. Baitul iuran. Waktu jenengan niku ndalahaken infak,
waktu jenengan iku digerakkan urunan masjid, niatnya gua apa Bu? Sedekah. Sedekah kanggo gawe masjid. Masjid kuwi panggonan gua apa? Gua sujud ya. Wes, sing arane sujud maring Gusti Allah, sama wis tau weruh wujude Gusti Allah apa belum? Iya. Begitu jenengan wani-wani yang ngucap Allahu Akbar, artinya apa Bu? Jare bahasa balamuane mun ini Allah gede nemen iku ya. Iya. Lah gedene sepira Bu? Boten, jenengan niku lagi anger sembayang, sama lagi ngadep karo sapa? Ora ah. Bacaannya orang kayak kue ah. Sing bener bae. Ini wajah tuh. Oke, semunten mawon riyen nggih. Sing ngerti artine sinten? 1.000. Acung. Balik maning. Inna sholati. Siapa yang tahu artinya 100.000? Acung. Pergi Pak. Boten sama nus kalah. Namanya sinten yuk? Bu Sri Wahyuningsih. Sri Wahyuningsih. Artinya apa kok baca? Salatku, sujudku, hidup dan matiku hanya Allah, untuk Allah. Boten. Ini wajah tuh. Oke, tapi kalau menghargai jenengan orasitas 100 tapi 50 kan. Ayo. Salah sampai. Yang melakukannya kayak ngiyik temen. Bahasa dikurangi, bahasa om bahasa dikurangi om. Anda aja jegluk-jegluk bae kayak gitu. Mulane kayak wong wadon ngerti bojo karo tukang speaker, akeh ora kuate. Walwil bayayu kayak iki ngono. Napa artine? Sesungguhnya salatku, sujudku, hidupku dan matiku karena Allah Ta'ala. Tutup kayak aku. Beta inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uwe nyong takone duduk kowe iki 50-an iki. Masih ada kesempatan. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal. Masih ada kesempatan? Ini sama ini. Calon kades. Ayo. Ki salah ki. Ki ana nasi maju maneh ora 50, malah tak dupak gak salah ki. Harus benar. Lah kepripun sih jenengan? Lah sampean bacaane orang ngerti kok wani-wanine ngadep karo Gusti Allah. Lah sampean niate keprimen? Ki pimen ki Pak Ustaz? Tanggung jawab sampean ki. Diwarai yo. Mene-mene diwarai ki. Diwarai mene artinya diwarai ki. Mana? Ini wajah. Artinya apa? Ya ini sih. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Artinya apa? Niatku, salatku, ibadahku karena Allah Ta'ala. Ah, Ustaz, tapi kayak iya ya bener. Pripun Kiai? Kacau nih. Ini berarti kayak nyong, wajah tuh raine nyong tak adepaken karo raine pangeran sing gawe langit karo misane Ustaz kaya kowe kepri tujune ka anak bupati ente. Oh, tong,
rezeki anak soleh. Iya. Maka dari itu saya mohon kepada bapak-bapak ustadz dan bapak-bapak kiai untuk membuka kembali bacaan-bacaan sholat supaya ngerti artinya dadi sholatnya orang gelambia. Gimana? Bacaane wong sujud, bacaan ketika sujud napa? Subhana rabbiyal. Siapa sih ngerti artinya? 1.000 maning. Bacaan sujud sing artos artine sinten? Beri. Anggar salah ya 10.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Bacaan sujud artinya apa? Bacaan sujud artinya maha suci Gusti Allah yang maha suci Dan yang maha tinggi. yang maha tinggi. Pandai kongkong jujur ya orang pantas ya. Haus mung ora lengkap. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berarti pangeran sing dhuwur lan ingkang maha kapuji. Wa bihamdi, sing paling dipuji ki Gusti Allah. Liyane laka. Niki pripun? Ya wis mana ga? Pripun alhamdulillah. Wis. Mboten ditambahi. Wong sampean ki miki jawabe salah. Angger salah kedhe oleh akeh. Angger salah oleh akeh. Ya wis sampean kok sing kene mana? Mlakune ndas sing ngisor ya. Sikile dhuwur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten? Syahroni. Kamis apa Selasa? Selasa. Selasa iya wis. Matur nuwun nggih. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru TPK wis tak ngin honor, guru madrasah wis tak ngin honor. Untuk ke depan kula nyuwun tulung nggih, nadoman pengajian koning masjid niki kula nyuwun pesen siji, supaya mengungkap kembali arti bacaan sholat serta arti nadoman Quran. Sebab napa Bu? Wong repan utang bae nang kudune, sing pan diutangi nang kudune ngerti bahasane sing utang bleh. Ya lah lembel-lembelan apa kadang-kadang ngomong itu hombi guna terus berengeng. Subhanallah nggih. Niki maksudnya teng panjenengane pribadi utawi jenengan. Kenyong sujud pan apa, bacaane apa? Yang sing diwaca kowe ora ngerti, kira-kira keprimen? Padahal iki umpamane ya, Pak Bupati tak ngomong ya, kira-kira sampean ki paham apa ora? Sebenarnya pada saat mas kiri bet woso, maka dunia melesowai cair amal mewak biswala. Coba kata si bekal apa sah, maka Pak Paucir batal senemaga berjudul. Ngerti boleh? Saya ki sampean tirok nenyong, oklo bodoh bareng. Wahinoho. Loro bae kowe dapana oklo bodo wahinoho kan oklo bodo wahinoho. Sampeyan ngomong kok karo nyong kan oklo bodo wahinoho. Sampeyan tak takoni artinya apa? Wahinoho apa? Jelas Pak Bupati turut mendukung untuk para ustadz, para kiai untuk kembali merevitalisasi
kembali untuk mengajarkan kembali. Jenengan ngerti tak warai wonten ustadz sing marai, kiai sing nuturi tentang bacaan-bacaan sholat, seneng apa mboten? Nggih, wis siji bae wis saiki ya. Siji mawon. Bareng Allahu Akbar gitu nggih. Allahu Akbar ya. Berarti Gusti Allah Maha Gede nggih. Gedene sepira? Sekali lagi baik. Enak jenengan sujud kusuk. Siap apa sing sampean adepi wonten jero masjid niki? Kula tak bikin imbangan nggih. Bahasa Inggrisnya komparatif. Imbangan. Bahasa Arabnya napa nggih? Heiban napa nggih? Misan. Nggih. Misan. Imbangan. Wazan. Yen misan alat timbangan. Yen tawasun pertimbangan. Yen mirsan mantune Darto. Timbangan. Gusti Allah niku dibandingaken kali gedene bumi mawon nggih. Gedene niku sa awu sebutir debu. Saya kira saawu ki kira-kira ngerti nggo contoh katon apa ora ya? Wong jukut saawu bisa beli sih. Mboten saged. Wis enda bisa digedhekna ngendikane Gusmus gedene sak kacang ijo. Kacang ijo meneh bro. Ya, berarti bumi gedene sak kacang bareng Mas Isro. Bumi dibandingna karo Gusti Allah, gedene bumi sak. Oke, pertanyaannya Pandus, di manakah Kabupaten Tegal di dalam kacang ijo? Ketinggalan apa mboten? Katon apa mboten? Pertanyaannya yang maning, di manakah desa Balamoa di dalam kacang ijo? Di manakah panjenengan di dalam kacang ijo? Katon apa mboten? Berarti sampean utek pikirane ora susah mikir gedene Gusti Allah, sing penting sing sampean adepi niku Gusti Allah. Wong sembayang saliyane Kanjeng Nabi begitu Allahu Akbar plek ora bisa langsung ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, saliyane Kanjeng. Le sampean tak cek kayak ngapa? Jujur ya. Ketika jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar, sampean bener angen-angene sampean tumuju maring Gusti Allah. Kenyong takon. Nah, ngeten mawon. Gandeng saniki mun ngertos saking Pak Bupati bahwa sampean waktu sembayang ngadepi Gusti Allah, posisine sampean kuwi ning sajerone kacang. Nah, berarti Gusti Allah ora kena kinayang apa? Gusti Allah gedene ora kaya sing angen-angene Rika. Gusti Allah ora bisa dipadakna karo gedene 800.000 gajah, ora bisa. Wong sampean kuwi manggon ning bumi sing perbandingane karo Gusti Allah mung gedene sakacang. Berarti panjenengan waktu Allahu Akbar paling ora sampean kayane pura-pura weruh Gusti Allah lah ya. Pura-pura ya. Seolah-olah. Nggih. Jadi sampean iki nyong kene kacang ijo ya kayak gitu. Nggih, iya. Sak kacang ijo ngar malaikat jahil. Kowe detek ngono cret ngono ki bumi remuk, Bu. Sampeyan harus dak mantu. Wong nang jerone kacang ijo berarti ora kena wong sombong kegedean ndas. Primen dong sih. Masjid nggo sujud. Masjidnya manggone ning jerone kacang ijo. Sing diadepi Gusti Allah. Ya masjid aja nggo poyok-poyok kan no. Ana Muhammadiyah traweh 11 be, Muhammadiyah ka traweh 11 ngono. Saka primen dong sih. 11 itu juga boleh. 23 ya oli. Wong aliran traweh kuwi ana 3 ning Balamoa. Siji aliran traweh 11 milik saudara kita Muhammadiyah. Sing NU bagiannya 23. Sing siji ke aliran sing paling akeh pengikute. Termasuk sampean aliran ora traweh weh. Aja goro. Sampean termasuk sing kiye apa ora? Temenan? Wong wadon sebulan terawih terus? Sebulan puasa terus?
Sawulan sholat terus. Kue berarti dosane wong lanang gue luwih titik timbang dosane wong wadon. Tapi ngerti gue tak tuduhaken nggo ngijoli ibadah-ibadah sering ditinggal mesti ora gelem. Pengen endah sampean nang emburan di pangapura karo Gusti Allah. Cici kudu bunggana wong lanang, kudu bunggana wong termasuk anak sing lanang pamit kawinan maning ya oleh. Wis mono bae wis nggih, aja kesuwen ngomongan Kiai Mahfud. Ketika kita masuk ke masjid, kita menjadi orang yang iman. Iman real, karena apa? Percaya, yakin, ngandel anane Gusti sehingga sujud. Wong sujud kan ngilangi sombong nggih. Nggih yo. Sampeyan nang ngarepan lunga kira-kira sing dikacani sing dialisi kowe raine apa bokonge? Araine. Sampeyan wong wadon ayu kaya ngapa tahu boleh marmi bokong tahu boleh? Silit digincuni tahu apa ora? Menan. Ora tahu ya? Ya. Tapi anggar sujud rai endas karo bokong dhuwur ndi? Berbokong. Ada aja sombong. Kowe ndean anggar Gusti Allah ora gawe menungsa dalam bentuk sing sempurna. Ndean anggar sampean kasmangan tuh disembayang sujud, ndean taine balik maring-maring cangkeme sampean. Menan lho. Angger metabolismenya orang sempurna loh. Iya wong bokonge luwih dhuwur mestine menyontek kok mana. Lah bisane tai orang mau sing cangkemane. Ya Gusti Allah Maha sempurna, gawe sampean sempurna. La qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mikir kayak gitu ada aja sombong sampean ya. Ya wis mangke dipun terasaken kalian Ki Mahfud saking kula cekap semanten. Oke, sampean tak gedonge dina kiye. Sore kiye. Ki ana wayang boning Semarang. Tapi aku milih mrene. Aja keprok dingin. Anake nyong ora maring Semarang wong ora diundang. Duwe bupati lucu kayak gini seneng ya Bu ya? Ya seneng sih, rasanya darahnya apa? Tapi sayangnya mengko nyongge periode pertama mung 5 tahun tok Bu. Nyong tawong maningan punya dona, sing penting nyong ta luru melase sampean. Angger sampeyan isi melas karo entus karo Bu Umi ya ngonyong dadi maning. Arek isi melas soten. Wong kadang-kala sampeyan sujude bisa batal gara-garane apa? Sampeyan ora nurut karo Kanjeng Nabi. Nabine sampeyan siapa sih? Temenan. Mburine ana sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan ngucap Allahumma sholli alaihi kan kaya gue. Yo ya, maksudnya apa sih sampeyan duwe nabi? Kira-kira ngerelakan nabi primen deh. Kangge napa? Panutan top. Lorone kangge perantara. Wau sing saged Allahu Akbar ngadep langsung blek niku Kanjeng Nabi nyong melu. Nyong melu. Nyong melu. Lho urut-urutane sampean ki dawa nemen. Alhamdulillah. Jare ke subhan, kowe anger wong lagi mriyang kaya nyong ki tuli wahine sepisan utawa wahine ganjil waras. Mulane iki ngarepan wahin maneh tak tutupi kono iki. Iya, nyemprot. Kowe mikir lho. Kita harus punya pemikiran lho. Angger sujud tuli Gusti Allah orang nyiptakna waduk sempurna. Kaine metu maning. Temenan kowe. Wong kena wong puasa pe mesti apa-apa mampu pacin. Ya kan langsung. Tapi yang ngerti sujudna mbok ya taine metu ngono. Oh. Gue Cici gue lorone kan sampean masuk angin tuli kosi muta. Ya tahilah kasih metu ning utah-utahan hebatin. Mbune ngene apa nih orang. Ana sing go ngek kono dene ada aja. Gusti Kanjeng Nabi nanti paring dawuh ngaten Bu. Ar-rosi wal murtasi kilahuma finar. Tirokna ar-rosi sing seru. Ar-rosi wa murtasi
kilahuma finar. Artinya kayak gitu terjemahan bebas. Sapa wonge anak pemilihan bupati, anak calon bupati bagi-bagi duitnya ditampani itu gelem diajak noblos karo gambare wong singein loro-lorone manjing neraka. Soalnya nopo? Angger wong wis ngetok kena duit pirang-pirang miliaran, mung angger dadi mesti pan luru balikan. Tapi saya kita beli pada wani wong saya anak KPK pating siliwer. Saya iki digoleki tiap kali. Persoalannya kan jenengan dudu masalah sampean nampak duite wong rezeki sampean njaluk ora ana sing ngin tampani aja ditolak. Rezeki cuma permasalahannya anggar sampean diajak noblos gambare wong sing ngin duit, kue manjing neraka. Enda aja manjing neraka duite tampani aja ditoblos gambare kan kayak gue kan. Bu Umi dengan Pak Entus tidak memberikan uang langsung pada perorangan tetapi memberi dana kepada desa. Putih Pak Kades beri pada mua pinten miliar keseluruhan 1.600.000.000 rupiah kira. Padahal panjenengan pajeke desa Balamua pira. Ayo 115 juta ya kayak ya lah imbang-imbangannya kan ya tuh. Terus kayak gitu Bu, angger ana duit ya umpamane oleh sumbangan Pak Kades meniko 100 juta umpama nggih sa RT 100 juta dalane rusak sukapan dibagi duit apa ngundandani dalan. Alhamdulillah ahli surga sampean, tepuk tangan. Sudah bahasa bisa ayah hebat sampean. Tapi yang kanan sing ndendengi dan si kaya gue arane orang bodoh nih wong yang wis nampani duit ora kaya ora penak iya orang bodoh nih aja kaya gue sing pan bodoh nih wong sing duit karo sampean 5 tahun mung 50 juta 50.000. Pantus itu setahun kesini pemerintah adalah 1.600.000. Tolinya tak takon karo jenengan ngomong muni gue adalah ngapusi sing pan ngapusi kae jadi dihapusi ora apa-apa. Tulisannya ngapusi tukang ngapus-hapus hukumnya impas. Takabur minal mutakabirin as-sodakoh. Ari wong balamuan yang kene esih kami duiten nyuwun pangapunten nyuwun yang duit sampean tak ngene duit 2 juta dina kiye jam kiye kiana tapi syaratnya takon metu sing agama Islam purun. Oke 2.500.000 5 juta 10 juta sip karena agama lebih penting daripada sekedar uang betul top morokok top iya lego arane diajak maju gelem dari tetap oleh berkasih Gusti Allah dilala apa gawe masjid ya karena masjid tiban top wis saiki kayak aja masalah menimba sing agama ya. Oke, angger anak bocah wadon sing kayong ayu tak pilih dina nggih. Tak tuku 3 juta. Sandas ora patak bojo tapi patak dol maning. Angsal mboten? Purun mboten? Tepuk tangan lagi. Kita punya harga diri. Ngaten nggih? Disepakati. Lah gue angger masyarakat wis pada kaya gue lek nyong nyalon maning bombong, Bu. Saestu. Soalnya nyong boleh bakal nyong pan bagi-bagi duit ku mboten wani soalnya nyong pancen ora gablek duit apa paling bumi kaya kae. Nyong ke duitnya terus terang bae takon Mas Slamet ge oli angger paling dalam. Wayang santri. Wis kowe oleh dagangan, golek dagangan wayang oleh bali 10 juta lumayan. Iku gaji bupati ki mung 6.500.000. Bae kula mboten gawa balik. Ya wis dirayai wong-wong sih kaya kowe ngoten niku ngaten Bu. Jadi ini kan jenengan purun ada-hadapan karo bupati sing ora pan bagi-bagi duit, purun bagi duit tapi dengan APBD dengan program pemerintah. Nyatanya untuk NU 26 miliar rupiah. Tangannya nyong ning dia. Al-Fatihah.
Amin. Dengan mengucapkan syukurillah, puji syukur teman Gusti Allah, wonten tempat sujud niki panjenengan mlebet dadi wong iman, metu dadi wong Islam. Ini adalah rumah yang akan menuju ke Allah. Ini adalah replika dari Baitullah, dinamakan Masjid Al-Karamah, duweni kebanggaan Baitul Mutakin, walaupun asluhum Baitul Urunan. Saya resmikan dengan saya takbir 2 kali, jenengan nanti menjawab ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampun matur nuwun. Kenalkan Gus Baha, nama saya Boy, mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi, ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan, itu pertimbangan gitu kan. Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa ya. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazrullah Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan, terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non muslim bahkan itu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu. Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Ya. Terus kemudian puasanya ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan Gus ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi dulu, itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan nggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham ya keramat sendiri. Jangan nggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu, Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterang titik. Angka 2, 3, sampai 1 miliar, 1 triliun. Nisbatus naini ilama la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar. Semuanya dibanding angka 1. Itu namanya cabang. Tetap yang al-aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ekor dengan logika tadi. Bukan kita Muslim. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal usulnya angka 1. Terus dia gambar, ya gambar apa saja, gambar masjid, apa gambar sapi atau gambar apa saja. Dimulai 1 titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai 1 titik. Nuktotul wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah ya, Bismillah itu ada di titiknya, titiknya bak. Nah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari 1 titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Mbok gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? 1 titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? 1. Jadi diroyah itu ya universal gitu maksudnya. Ya gitu Mas Bay ya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayah apa itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Bisa. Kamu ingin draw? Ini kasus ini, nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf, orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas apa? Pagar pembatas. Di surga enggak, neraka enggak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini, tak terangin ya. Jadi kira-kira gini. Kan hisab itu hanya rubu'un nahar, sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi 1 dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina aydihim. Yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan. Yang kelip-kelip agak ini, yang rawan kesaruk ini, yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab. Terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagar yang kelip-kelip tadi. Yang temangsang ini. Karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzaba jahannam. Kalau melihat surga ya Allah, ma kuntu asqa khalqik. Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Wa ahraqaka. Ya ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua, baunya juga nggak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok. Gitu. Nah ini saya pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga.
Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan, di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik, rewel, yang di surga itu istrinya cantik semua, nggak rewel semua. Nggak minta belanja, cantiknya nggak usah ke salon, pokoknya top lah. Terus dia melihat tersiksa, cara Jawa ngiler. Wih, masa ngelihat tok? Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan, ya Allah masa ngelihat tok gitu. Dikasih masuk gitu. Ya, terus tapi kamu kan janji tidak minta lagi. Ya, terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul A'raf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, memang lama sekali. Nah, soal orang membunuh itu, apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu, kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh. Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah? Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan. Dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi. Tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu, sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat. Entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa. Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Soalnya betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar, yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti soksisennya, pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus imbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal pula. Awas kalau ganggu Rasulullah. Ngadepin saya. Itu fair. Kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid, nyapu. Yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak pandu kalau sudah di Arab. Yang ketiga NU sama MU. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari. Karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang, itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang, Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus, karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga ada salah, karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut, karena Nabi ya orang banyak. Kan bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini, dengerin betul ya, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota.
Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabha. Itu kayak iya, kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya, kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Basoleh Darat. Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Basoleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggale gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan kaan nakata kena tumir rahmatillah. Wong kok murung terus, kok dunia orang rahmat ya. Nah, Anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa yang mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut. Beliau enggak kunut. Ketika tanya 5 ada tarokal kunut, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama. Orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing. Dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan tidak harus dengan NU, antar Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah." Coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat itu nangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh, kenapa engkau kan sahabat? Sungkan. Sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad. Maksudnya itu ijtihad. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah. Dan uang ra kepikiran nyangoni. Nah, tapi aku tawaduk melas. Terus dibalik numbalmu sakit. Ngono ra iso mulai kiai ini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah semuanya sudah, yang penting ikhlas.
Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal